wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Konawe Selatan. Saya Abdul Haris Putari dari SMP Negeri 8 Konawe Selatan. Saya Suci Damayanti dari SMP Negeri 30 Konawe Selatan. Saya Ani Nurjati dari SD Negeri 4 Konawe. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Mas, bagaimana kabarnya hari ini Pak Haris? Alhamdulillah Bu, baik. Saya dengar-dengar Pak Haris akan melakukan coaching hari ini. Iya betul Bu, hari ini saya akan melakukan coaching. Baik, kira-kira dalam proses coaching ini kompetensi apa yang Pak Haris ingin kembangkan ya? Jadi rencananya Bu, dalam proses coaching nanti saya akan meningkatkan ketiga kompetensi untuk coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Lalu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Haris tingkatkan? Ya sebenarnya dalam proses coaching itu saya ingin meningkatkan dua kompetensi di coaching, yaitu kehadiran penuh dan juga mendengarkan dengan aktif agar bisa memberikan tanggapan atau feedback kepada coaching. Menurut Pak Haris nih, indikator ketercapaian dari tujuan kegiatan coaching ini itu seperti apa? Kalau indikator ketercapaian Bu, mungkin saya akan berbicara dari dua aspek utama, yaitu dua kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan. Jadi ketika saya mampu untuk hadir secara penuh dalam proses coaching dan juga mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coaching, maka menurut saya itulah indikator utama dari ketercapaian proses coaching yang saya lakukan. Bagus sekali Pak Haris. Mungkin saja semoga proses coaching yang berlangsung hari ini bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan solusi terbaik dari masalah yang dialami. Saya berharap juga demikian Bu. Selamat siang Pak Haris. Selamat siang Bu Andi. Tumben ini Bu datang ke ruangan saya. Iya Pak, minta maaf siang ini saya kalau kita sedikit Pak Haris. Oh iya Bu. Saya ingin cerita sama kita. Nah, apa yang mau Ibu Andi ceritakan hari ini? Saya itu ingin cerita tentang kejadian-kejadian belakangan ini yang terjadi di sekolah Pak. Tentang maraknya perundungan di kalangan siswa. Karena teman-teman mereka tentang dampak perundungan Pak. Begitu Bu. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang ini Bu, harapan apa yang Ibu ingin dapatkan dari perbincangan kita ini? Nah, jadi begitu Pak Haris, saya kan merasa bahwa Haris ini punya pemahaman yang lebih daripada saya sebenarnya. Makanya saya benar-benar menjawab pertanyaan ini karena saya berharap saya bisa dapatkan solusi Pak dari permasalahan saya, terutama dalam hal mencegah maraknya perundungan ini. Yang minimal dia berkurang Pak. Karena sekarang banyak sekali. Oh begitu kah Bu? Memangnya di sekolahnya Ibu itu banyak suka terjadi perundungan atau bullying yang kita kenal sekarang? Iya Pak, mulai dari perundungan verbal, kata-kata kasar, kata yang kalau kita bilang bicara kotor, itu gampang sekali mereka ucapkan. Tidak punya orang tua nih, kayak begitu tuh. Bahkan sudah sampai ke media sosial. Mereka itu saling ejek-ejek di media sosial. Yang terakhir Pak pernah saya dapat tuh sudah sampai ke pembulian fisik. Ada tuh anak-anak SMP mereka bawa ke belakang sekolah minta uangnya, ternyata tuh anak nggak uang. Waduh, Akhirnya tuh udah ditempelin kesian. astaga, ini parah sekali Ibu. Kira-kira apakah penyebabnya ini Bu sehingga terjadi perundungan atau bullying itu di sekolahnya Ibu? Kalau saya perhatikan tuh Pak, kayaknya ini anak-anak tuh kalau begitu mereka pakai HP, aksesnya mereka ke konten-konten yang ada di internet itu terlalu bebas, tidak dikontrol sama kan itu di media sosial banyak sekali tuh Pak. Konten ada yang bagus, ada yang jelek. Nah
bilang. Terus ada caranya itu Bu, supaya ini perundungan di sekolahnya ibu itu dia menurun, artinya tidak terjadi lagi di sekolah Bu. Ingat tadi penjelasan bersama setelah dari situ berarti akan ada penyelesaian yang bisa lakukan untuk mengurangi. Mungkin untuk kasih bilang satu kali itu susah. Yang paling jelas sudah lama tetap bisa terjadi dan yang berbeda saja. Nah, jadi menurut saya itu yang bisa saya lakukan itu misalnya pembinaan, kemudian sosialisasi. Anak-anak itu harus dikasih tahu bahwa sebenarnya begini perilaku yang baik. Tidak usah cuma ikut tren-tren, viral-viral. Kalau kita mau viral yang bagus kok. Masa kita viral karena menunjuk? Itu habis aku. Betul sekali Bu, itu kayaknya saya sependapat sekali sama yang kita bilang tadi Bu. Terus kalau menurut Ibu kira-kira apa rencana yang kita mau ambil untuk melaksanakan hal tersebut, artinya kita mengurangi itu perundungan di sekolah Bu? Jadi yang pertama ini saya anggap sebuah tindakan yang urgent. Urgent sekali dan harus dilakukan secepatnya, yaitu sosialisasi anti perundungan yang itu harus melibatkan semua warga sekolah, bukan cuma anak sekolahnya saja, siswanya saja yang diajar, tetapi juga guru dan orang tua, karena mereka juga memiliki peran kontrol. Nah, kemudian yang kedua adalah memberikan penguatan tentang bahaya perundungan. Saya menganggap anak-anak ini belum tahu tentang bahaya perundungan, jadi itu harus dikasih penguatan. Kemudian yang ketiga itu mengontrol penggunaan handphone. Karena dia bagaimanapun juga sekarang pada zamannya, kalau kita mau tahan mungkin tidak bisa, nanti berlompat juga. Jadi kita kontrol saja penggunaan handphonenya selama media sosialnya. Yang terakhir mungkin ini bentuk ikhtiar yang paling saya harapkan berdampak untuk jangka panjang, itu menggunakan poster anti perundungan dan bahaya perundungan seperti itu bahasa yang saya sekarang. Bagus sekali rencananya kita Bu. Saya yakin itu kalau rencana terlaksana dengan baik, saya yakin itu bukan langsung menurunkan perundungan, tapi saya yakin mungkin akan berhenti. Itu bagus sekali rencananya kita Bu. Terus kira-kira apa komitmennya kita Bu, supaya rencananya kita itu terlaksana dengan baik? Saya tuh punya komitmen untuk selalu melakukan penguatan terhadap materi anti perundungan ini, karena harus diulang-ulang terus jangan sampai mereka lupa. Jadi penguatannya itu setiap pagi Pak, pagi ingatkan lagi, kurang boleh dan sebagainya bahaya. Karena kan kayak sekarang sebenarnya di loh, apalagi sekarang itu fundamental, ada di kawasan kecil kayak begitu tuh kasihan. Nah, kemudian yang kedua, saya betul-betul akan memperbanyak poster, karena poster ini setiap hari dilihat anak-anak itu akan membentuk apa ya, kayak di pikirannya mereka toh, namanya anak itu pemilu lihat jadi oh ya hari ini jangan lupa dari ini, jangan lupa kita mau begini. Poster-poster itu akan saya perbanyak, saya berikan kelas, kemudian di pas strategi seperti perpustakaan, di kantin, seperti itu. Oh, bagus sekali itu Bu, komitmennya kita. Betul nih yang kita bilang Bu, itu anak-anak kalau tidak diingatkan terus, itu kalau hari ini kita kasih tahu, besok dia lupa lagi. Jadi kalau kita kasih tahu tiap apel pagi, terus kita bantu juga dengan poster di mana-mana di sudut-sudut ruang terbuka itu Bu, pasti orang ingat terus itu Bu. Akhirnya apa yang kita ingin laksanakan itu tercapai karena itu bentuk sosialisasi nyata itu Bu. Saking kita berkuar-kuar, mereka dia tiap lewat itu orang baca, oh jadi saya tidak boleh melakukan ini. Nah itu betul sekali komitmennya kita. Terima kasih banyak Pak Hadis, dan saya bersyukur sekali saya ketemu Pak Hadis. Pak Hadis mau menyediakan waktu misalnya saya dan bisa menemukan solusi untuk masalah saya. Oh, Terima terlalu memuji Bu, sama-sama. Kami juga yang suka datang sini sharing-sharing kalau ada masalah, atau daripada kesimpan diri itu masalah, kita pusing cari solusinya. Kita kalau bagi kayak begini, itu bagus. Laki Pak Hadis, kalau nanti lagi ada masalah bersama kita tidak salah. Kita datang ini pintu udah terus kita ya. Semua itu teman-teman suka datang tanya-tanya bagaimana ini, oh, kita langsung eksekusi itu.
Siang Bu. Tadi sudah melakukan proses coaching ya Pak Haris? Betul sekali Bu, alhamdulillah proses coachingnya sudah terlaksana. Alhamdulillah. Jadi setelah proses coaching tadi, bagaimana Pak Haris menilai performa Pak Haris? Kalau saya menilai apa yang saya lakukan dalam proses coaching itu sudah sangat baik kalau menurut saya Bu. Kira-kira apa yang membuat Pak Haris menilai demikian? Saya menilai demikian Bu karena dari tujuan awal saya ingin meningkatkan dua kompetensi utama coaching, yaitu kehadiran penuh dan juga mendengarkan dengan aktif. Itu sudah terlaksana dengan baik. Saya sudah lakukan bagaimana saya hadir secara penuh pada saat proses coaching, dan juga saya mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coaching. Baik. Boleh saya menyampaikan hasil observasi saya Pak Haris? Boleh sekali Bu. Oke, menurut pengamatan saya ini Pak Haris, tadi Pak Haris sudah sangat baik dalam melakukan proses coaching, kemudian sudah melakukan namanya audita, sudah lengkap proses-prosesnya. Jadi bagaimana menurut Pak Haris? Iya betul Bu. Kalau menurut saya apa yang disampaikan itu tepat sekali Bu. Karena pada proses coaching itu yang namanya audita itu sudah saya terapkan, dan juga ketiga kompetensi coaching itu sudah saya lakukan sepenuhnya, dan juga mendengarkan dengan rasa. Oke, baik. Tapi nih Pak Haris, sepertinya ada hal-hal yang perlu ditingkatkan ya Pak Haris ya dari proses coaching tadi. Yang saya amati nih Pak Haris ini kurang namanya mendengarkan dengan rasa. Akhirnya pertanyaan-pertanyaan berbobot itu kurang banyak dan kurang menggali permasalahan yang dialami oleh coaching Pak Haris ini. Jadi sehingga mungkin untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan itu kurang kurang tergali gitu Pak Haris. Bagaimana menurut Pak Haris kira-kira? Betul sekali yang Ibu sampaikan, bahwa memang pada saat proses coaching saya laksanakan itu salah satu kompetensi inti coaching yaitu menanyakan pertanyaan berbobot itu belum saya laksanakan secara sepenuhnya. Itu disebabkan karena yang namanya mendengarkan dengan rasa itu tidak terlalu saya terapkan Bu, sehingga berdampak pada penggalian pertanyaan-pertanyaan berbobot itu kepada coaching itu kurang maksimal Bu. Kemudian kira-kira rencana selanjutnya apa nih Pak Haris? Jadi rencana selanjutnya Bu, untuk coaching selanjutnya saya akan meningkatkan dan memaksimalkan semua dari kompetensi inti coaching. Jadi tidak hanya kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, tapi juga saya akan mendengarkan dengan rasa agar mampu menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan ditanyakan kepada coaching. Oke, baiklah. Nah, dari diskusi kita hari ini Pak Haris, kira-kira apa yang sudah terbayang di pikiran Pak Haris untuk Pak Haris lakukan supaya meningkatkan performa tadi? Dari diskusi tadi Bu, dan juga apa yang Ibu sampaikan, kelebihan dan kekurangan saya selama proses coaching itu yang akan saya tingkatkan Bu. Terutama tadi dikatakan pada saat mendengarkan dengan rasa Bu, sehingga mampu menggali pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kira-kira saya akan sudah ada bayangan Bu, kira-kira seperti apa nantinya itu saya sudah ada bayangan pun. Oke, baiklah. Yang terakhir nih Pak Haris ya, apa yang Pak Haris sudah dapatkan dari proses dari awal terjadinya coaching sampai saat ini? Kalau saya lihat kembali Bu, saya belajar banyak hal. Dengan adanya observer, saya mengetahui apa kelebihan dan kekurangan saya, apa yang harus saya tingkatkan, apa yang harus dimaksimalkan, dan juga apa yang sudah baik dari performa saya Bu. Itulah hal yang paling penting saya pelajari selama proses coaching. Baik, bagus sekali Pak Haris. Semoga proses coaching yang berjalan selanjutnya yang akan terjadi nanti bisa lebih maksimal, bisa lebih baik, dan menemukan solusi-solusi terbaik dari permasalahan dari coaching nanti. Terima kasih Bu, saya sangat
berterima kasih sekali Bu karena Ibu sudah memberitahukan kepada saya apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan Bu. Terima kasih juga Pak Haris atas Ya, waktunya. sama-sama Bu.